Indonesia dulu dan sekarang dari kelompok F, Lord James. Teman-teman, sekarang kita saksikan podcast dari kelompok F, Lord James tentang Indonesia dulu dan sekarang. Semoga kalian suka dan bisa menambah ilmu. Saya Aloysius Fernando. Saya dari kelas 8E nomor absen 1. Saya dari kelompok Lord James. Hai, perkenalkan nama saya Francisca Gerajanita Wadi Samsu dari SMP Regina Paci Surakarta. Aku kelas 8E, nomor absen 14. Aku dari kelompok F atau bisa disebut Lord James. Hai teman-teman, aku adalah Jeremy Jevongan Satriawan. Aku ada di kelas 8E absen 18 di sekolah SMP Regina Paci Surakarta. Dan aku ada di dalam kelompok F yang bernama Lord James. Halo, saya Anastasia Putri Maharani, nomor absen 2 dari kelas 8E dan dari kelompok Lord James. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Menurut KBBI, sumpah adalah janji atau ikrar yang teguh dalam menunaikan apa yang dijanjikan, dan pemuda adalah orang yang masih muda, taruna, dan juga harapan bangsa yang juga diartikan sebagai generasi penerus bangsa. Jadi, bila disatukan antara sumpah dengan pemuda akan menjadi Sumpah Pemuda, yang berarti janji atau ikrar yang diucapkan dengan teguh, dengan penuh harapan yang disorakan oleh para pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia ini, dengan penuh harapan akan terciptanya bangsa yang merdeka. Perbedaan Sumpah Pemuda yang dulu dengan Sumpah Pemuda yang sekarang di lingkungan sekolah, kalau dulu Sumpah Pemuda dibutuhkan untuk menumbuhkan kobaran-kobaran api semangat dalam diri jiwa para pemuda zaman dulu agar bisa membuat bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajahan. Kalau sekarang sudah berbeda lagi. Kalau sekarang mah boro-boro mengartikan Sumpah Pemuda dalam upacara saja masih banyak yang mengobrol dengan teman sebelahnya tanpa menghiraukan amanat yang disampaikan di depan. Zaman dahulu dan zaman sekarang. Sejak zaman dahulu, poster iklan sudah digunakan banyak orang sebagai media promosi. Poster ditempelkan pada tembok, tiang listrik, papan pengumuman, dan tempat-tempat strategis lain untuk menarik khayalan umum. Tentu poster yang dibuat zaman dahulu berbeda dengan poster yang dibuat zaman sekarang. Poster zaman dahulu masih menggunakan desain yang sederhana. Meski demikian, fungsi poster tersebut tetap pada hakikatnya, yaitu untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, penasaran dengan gambar poster iklan zaman dahulu? Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar sejak kita sudah tahu bahwa salah satu poster tersebut adalah poster iklan Vespa. Kendaraan ini memang lagi hits banget di zaman dulu. Gambar poster pun cukup menggelitik jika kita bisa melihat orang mengendarai Vespa di jalan. Dalam gambar poster tersebut, Vespa justru dikendarai di bandara. Poster tersebut ingin menunjukkan bahwa naik Vespa lebih enak daripada naik pesawat. Atau bisa saja maksudnya adalah ketika di udara kendaraannya pesawat, lalu di darat kendaraannya Vespa. Kreatif bukan? Pembuatan poster zaman dulu secara manual. Sekarang kita lihat poster iklan zaman now nih guys. Iklan zaman sekarang cenderung colorful nih guys. Desainnya juga keren dan lebih kompleks. Meski demikian, kreativitas iklan dari dulu sampai sekarang emang gak surut ya. Pelaku kreatif, khususnya orang-orang advertising, tak akan pernah habis menggali kreativitasnya. Mereka membangun iklan yang tak sekedar promosi tapi juga menarik. Pembuatan poster zaman now secara digital. Nah,
Kalau kamu ingin membuat iklan yang tak hanya sekedar promosi, tapi juga menarik khayalan umum, beberapa iklan zaman now di atas adalah hasil karya desain anak bangsa. Desain iklannya bagus dan sangat menarik. Referensi http www.utergroup.com. Setiap rakyat Indonesia pastinya mempunyai niat dan keinginan untuk memajukan bangsa. Keinginan tersebut pasti terdapat niat. Jika niat dan pandangan rakyat disatukan, maka semangat rakyat Indonesia untuk bersatu memajukan bangsa akan semakin kuat. Indonesia juga memiliki banyak pemuda-pemuda pandai. Jika semua pemuda bersatu, maka dapat mempercepat perkembangan negeri ini. Semangat perjuangan pemuda untuk bersatu memajukan bangsa juga sesuai dengan teks Sumpah Pemuda. Tetapi sebelum Sumpah Pemuda sudah ada organisasi para pemuda, yaitu organisasi Budi Utomo. Pada hari pembentukan organisasi Budi Utomo juga diperingati sebagai Hari Pergerakan Nasional. Dr. Sutomo adalah pendiri dari organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dari usulan Dr. Wahudin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo yang mempunyai tujuan untuk memajukan pengajaran, memajukan teknik dan industri, peternakan, pertanian, dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Budi Utomo bukanlah sebuah organisasi politik, tetapi organisasi pelajar dengan pelajar Stovia sebagai intinya. Perjuangan pemuda saat ini tentunya lebih mudah daripada perjuangan pemuda zaman dahulu. Pemuda zaman dahulu harus bersatu melawan penjajah, sedangkan pemuda zaman sekarang tidak membutuhkan senjata, tapi perjuangan untuk memajukan bangsa. Pastinya lebih mudah perjuangan zaman sekarang. Jadi kita harus bersatu memajukan bangsa. Perbedaan perjuangan pemuda zaman dulu dan sekarang adalah zaman dahulu orangnya lebih giat, rela berkorban, dan lebih mementingkan kepentingan sosial. Pemuda zaman dahulu membentuk organisasi agar dapat berjuang bersama. Zaman sekarang, teknologi semakin canggih dan pada akhirnya orang menjadi malas, lebih mementingkan kepentingan individu. Zaman sekarang menggunakan teknologi. Pada masa canggih seperti sekarang saja, gedung lantai 10 dibangun dalam waktu 1 tahun. Nah, apalagi zaman dulu belum ada bulldozer untuk meratakan tanah, belum ada truk mengangkat batu-batuan, dan alat crane untuk membawa batu ke atas. Dari sini kalian bisa membayangkan bagaimana susahnya membuat candi tersebut. Bahkan dikisahkan Candi Borobudur dibuat oleh Raja Mataram pada saat pemerintahan Raja Samaratungga, tapi candi baru selesai ketika Ratu Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga, bertahta. Berarti dibutuhkan waktu 50 tahun lamanya untuk membuat candi tersebut. Tentu, membangun candi sebesar Candi Borobudur ada bantuan dari pesawat sederhana. Jika tidak ada bantuan dari pesawat sederhana, lebih lama lagi, bisa sampai 100 tahun. Jadi, cara membangun Candi Borobudur yaitu dengan peralatan sederhana seperti pengkit dan palu. Kendaraan yang digunakan pun hanya gerobak yang ditarik oleh sapi untuk pengganti truk pengangkut batunya. Untuk batu besar untuk dibangun menjulang tinggi pun batunya harus ditarik pelan-pelan ke atas dan disusun satu persatu sampai menjulang tinggi. Dari sini kalian sudah tahu perbedaan pembangunan zaman dulu dengan zaman sekarang. Yang dulu harus memakai tenaga, alat sederhana, dan manusia, sedangkan sekarang sudah dibantu dengan teknologi seperti mesin robot dan lain-lain. Walaupun sekarang juga masih ada bantuan dari pesawat sederhana, tapi lebih susah zaman dulu. Oke, sekian. Terima kasih, Kak. Di kesimpulannya, zaman dulu dan zaman sekarang memiliki plus dan minusnya masing-masing. Misalnya semangat para pemuda zaman sekarang yang agak menipis, tidak seperti dulu yang sangat berkobar-kobar untuk memerdekakan Indonesia. Pembangunan dan poster juga dikit perbedaannya, hanya saja sekarang sudah dibantu oleh teknologi. Share and subscribe. Thank you dari kelompok F. Lord James.